Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Eko Oktania YouTube channel bersama saya, Eko Oktania, mahasiswa semester 4 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada video kali ini saya akan membahas dua materi mengenai teori media dan teori kekayaan media. Lanjut kita masuk materi pertama, teori media. Teori media atau medium teori. Teori media dicetus oleh Mark McLuhan yang menyatakan bahwa medium is the message atau media adalah pesan. Pernyataan ini menekankan pada bagaimana media komunikasi berbeda, tidak hanya pada terminologi isi, tetapi juga pada bagaimana mereka dibangun dan disalurkan melalui pikiran dan rasa. Ia membedakan media dengan proses kognitif. Ide McLuhan yang paling terkenal adalah saluran sebagai kekuatan dominan yang harus dipahami untuk mengetahui bagaimana media mempengaruhi masyarakat dan budaya. Teori media menitik beratkan pada karakteristik media itu sendiri, lebih dari sekedar apa yang dikirimkan atau bagaimana suatu informasi diterima. Dalam teori media, sebuah media tidaklah sesederhana sebuah surat kabar, internet sebagai media informasi, kamera digital, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, media merupakan lingkungan simbolis dari beberapa tindakan komunikatif. Lanjut ke materi kedua, teori kekayaan media atau Media Richness Theory. Teori kekayaan media dicetus oleh Richard Duff dan Robert Lengel dalam sebuah artikel tahun 1986. Teori kekayaan media didasarkan pada teori komunikasi dan teori proses komunikasi yang dicetus oleh Gibb Larrit pada tahun 1997. Dua asumsi utama dari teori kekayaan media adalah orang-orang menginginkan dapat mengatasi ketidakpastian dalam organisasi, serta keberagaman media yang secara umum digunakan dalam sebuah organisasi kerja lebih baik untuk menyelesaikan tugas dibanding dengan yang lain. Dengan menggunakan 4 macam kriteria, Duff dan Legel menyajikan hierarki kekayaan media yang diawali dari tingkat kekayaan yang tinggi ke tingkat kekayaan yang lebih rendah. Untuk mengilustrasikan kapasitas berbagai tipe media terhadap proses komunikasi dalam organisasi. Kriteria tersebut adalah ketersediaan umpan balik yang segera, kapasitas media untuk mengilustrasikan berbagai petunjuk seperti bahasa tubuh, intonasi suara dan infleksi, penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, dan fokus personal terhadap media. Komunikasi tatap muka adalah media komunikasi yang paling kaya dalam sebuah hierarki, diikuti berikutnya oleh telepon, surat elektronik, surat, catatan, memo, laporan khusus, dan flyer, serta buletin. Dilihat dari perspektif strategi manajemen, teori kekayaan media berpendapat bahwa manajer dapat melakukan beberapa improvisasi dalam penampilan dengan menyesuaikan karakteristik media dengan karakteristik tugas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori media dan teori kekayaan media. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya ucapkan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me